Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4459 sampai bab 4461. Tetapi tepat pada saat itu, Chen Ping meraih pedang berharga itu dan secara mengejutkan mengikutinya langsung ke dalam gulungan itu. Dalam sekejap, pedang berharga yang digenggam Chen Ping langsung berubah menjadi cahaya pedang dan memasuki alis Chen Ping. Ledakan. Chen Ping merasakan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Sinar pedang ini berdesakan rapat dan terus-menerus menyerbu ke arah tubuhnya. Akan tetapi, dengan begitu banyaknya sinar pedang, Chen Ping tidak dapat merasakan sedikit pun bahaya. Dia juga tidak merasakan apapun. Hanya saja di dalam tubuhnya, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan sedang tumbuh dengan cepat. Niat pedang, mungkinkah ini niat pedang? Chen Ping terkejut. Meskipun Chen Ping juga telah mengeksekusi niat pedang, dia tidak memiliki cara untuk mengendalikannya, dan Chen Ping hanya memiliki setengah pemahaman tentang niat pedang. Namun, pada saat ini, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di dalam tubuhnya. Chen Ping langsung menyadari bahwa itu adalah niat pedang. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya masih mengalir ke tubuh Chen Ping. Chen Ping, di sisi lain, memejamkan matanya sedikit, menikmati pertumbuhan niat pedang. Namun, Lin Keting merasa ketakutan saat ini. Chen Ping, dia melihat gulungan itu dan terus berteriak. Tetapi Chen Ping tidak menggerakkan otot sedikit pun, seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya. Lin Keting hampir menangis ketakutan. Jika Chen Ping memasuki gulungan itu dan tidak bisa keluar, lalu apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dia bisa meninggalkan tempat asing ini? Lin Keting mencoba memasuki gulungan itu, tetapi dia mencoba beberapa kali berturut-turut tetapi tidak berhasil. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Chen Ping perlahan membuka matanya dan sekelilingnya berwarna kehitaman, seolah-olah dia berada di dalam air dan ruang di sekelilingnya berfluktuasi. Chen Ping mengulurkan tangan dan menggenggam pedang pemotong naga. Hanya dengan satu lambaian lembut, aura pedang yang dahsyat pun meledak, langsung menyelimuti ruang di sekitarnya. Hanya dengan lambaian lembut ini saja, ruang di sekitar Chen Ping berubah, bagaikan gelembung besar yang membungkus Chen Ping. Apa ini? Wajah Chen Ping dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat perubahan di sekelilingnya. Mungkinkah ini adalah wilayah pedang? Meskipun aku bukan seorang kultivator pedang, aku pernah mendengar tentang wilayah pedang. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berkata, "Domain pedang? Apa maksudnya?" Chen Ping tercengang. Domain pedang adalah ruang, sebuah domain yang dibuka dengan pedang, dan di dalam domain ini, kamu adalah tuannya. Hanya saja kekuatanmu saat ini tidak cukup. Domain pedang ini agak kecil. Tetapi untuk bisa membuka domain pedang, maka kamu juga merupakan seorang manusia di antara manusia, kata Raja Iblis Awan Merah. Ini Chen Ping menatap tak percaya pada perubahan spasial di sekelilingnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan mampu membuka wilayah kekuasaannya sendiri
ribuan dunia, jagat raya yang luas, padahal banyak sekali dunia spasial yang diciptakan oleh beberapa kekuatan besar hanya dengan lambaian tangan mereka. Akan tetapi mereka semua adalah orang-orang dari alam surgawi, dan mereka juga merupakan ketua partai yang sangat kuat. Dia hanya seorang kultivator kecil di alam fairy, tapi dia juga bisa membuka wilayah kekuasaannya sendiri di alam semesta dan sungai ini. Meskipun domain ini sangat kecil, awal seperti ini memang bagus. Tangan Chen Ping yang memegang pedang tebasan naga bergetar pelan. Kegembiraan ini meluap. Chen Ping yang memiliki niat pedang saat ini sedang memegang pedang naga, dan perasaan niat pedang bahkan lebih jelas. Chen Ping sekali lagi mengayunkan pedang pemotong naga di tangannya dengan penuh semangat. Ledakan. Dalam sekejap, niat pedang yang mengerikan meletus, langsung menghancurkan domain pedang yang telah diciptakannya, menyebabkan seluruh menara bergetar hebat. Gulungan itu juga lenyap akibat serangan Chen Ping, dan sosok Chen Ping muncul di depan Lin Keting. Pada saat ini, Chen Ping akhirnya mengerti bahwa gulungan itu seharusnya adalah wilayah pedang yang dibuka oleh orang yang menindas sebelumnya, dan kemudian pihak lain sengaja meninggalkan pedang itu agar dapat menemukan orang yang memiliki takdir yang tepat. Kau baru saja memasuki gulungan itu, tapi kau membuatku takut. Lin Keting melihat Chen Ping keluar dan buru-buru berkata, "Tidak ada bahaya dalam gulungan itu, tidak apa-apa." Chen Ping tersenyum tipis dan menyimpan pedang pemotong naga. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dia tidak menjelaskan kepada Lin Keting tentang domain pedang, lagi pula identitas Lin Keting masih menjadi misteri baginya. Chen Ping tidak mungkin mengikuti Lin Keting tentang segala hal. Kalau begitu, ayo cepat keluar dari sini. Aku selalu merasa sedikit tidak nyaman di sini. Lin Keting sedikit takut. Dia merasa aneh di sini. Namun, Chen Ping tidak ingin pergi terburu-buru. Mungkin ada harta karun di antara barang-barang yang berantakan ini. Jangan terburu-buru, mari kita lihat-lihat dulu. Mungkin kita bisa menemukan harta karun lainnya. Karena kita sudah pernah ke sini sekali, kita pasti perlu mencari lebih banyak lagi. Chen Ping berkata, dan mulai mencari-cari di antara barang-barang itu. Berhentilah mencari, daripada mencari seperti ini, lebih baik kumpulkan semuanya. Selesai berbicara, Lin Keting mengeluarkan tas penyimpanannya. Lalu, dengan lambaian tangannya, semua barang di lapangan dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Terlepas apakah itu harta atau sampah, semuanya dikumpulkan. Lebih baik keluar dan mencarinya daripada mencarinya perlahan-lahan di sini. Lin Keting tidak ingin tinggal di sini bahkan sedetik pun. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa tersenyum tak berdaya. Baiklah, ayo kita keluar. Kurasa semua orang juga cemas. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat sekelilingnya. Ini adalah lantai keempat menara, hanya saja dimensi ruangnya berbeda, jadi mereka tidak bisa melihat Ji Yun dan yang lainnya. Namun dimensi ini dapat ditembus, karena orang yang sebelumnya tertekan, dapat menggunakan harta karun di dimensi lain untuk memikat orang lain ke tempat ini. Lalu pasti ada jalan keluarnya juga, lagi pula, ruang tempat mereka berada bersama itu sama. Dan bagaimanapun mereka mengubah dimensi, mereka masih berada di dalam menara ini. Jadi mudah untuk kembali dan menemukan Ji Yun dan yang lainnya. Chen Ping mengeluarkan pedang tebasan naga, niat pedang mengalir deras ke dalam pedang tebasan naga, dan pedang tebasan naga mengeluarkan suara naga yang berdengung.
Biarkan aku menerobos dimensi spasial ini dan melihat, Chen Ping berkata. Dia hendak mengayunkan pedangnya. Dia akan menggunakan kekuatan kasar untuk menerobos ruang di sini. Tetapi saat Chen Ping hendak menghunus pedangnya, tiba-tiba terjadi fluktuasi spasial di sekelilingnya. Dan tiba-tiba muncullah sosok Ji Yun dan yang lainnya. Melihat ini, Chen Ping menarik tangannya dengan panik. Jika pedang ini jatuh, dia mungkin telah melukai seseorang. Tuan Chen, melihat Chen Ping dan Lin Keting muncul, Ji Yun buru-buru berteriak. Bagaimana kabarnya? Sudah ada kemajuan. Saya punya firasat bahwa orang yang terakhir kali ditindas juga merupakan karakter yang sangat kuat, kata si tua hitam. Tidak ada harta karun, yang ada hanya tumpukan kain perca. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Ayo keluar, aku selalu punya firasat buruk. Wajah Lin Keting sedikit kurang menyenangkan saat dia mendesak Chen Ping untuk meninggalkan menara ini. Baiklah, ayo berangkat. Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, bisakah Anda mengajak kami keluar juga? Chen Biking buru-buru bertanya. Tentu saja bisa. Kita semua dari klan yang sama. Tidak mungkin aku bisa melihatmu ditekan di sini, kata Chen Ping. Chen Biking dan si tua hitam sama-sama naga. Meski mereka tidak berasal dari garis keturunan yang sama, mustahil bagi Chen Ping untuk tinggal diam dan menyaksikan orang-orang dari klan yang sama terjebak. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Chen Biking dan Old Black semuanya dengan gembira membungkuk pada Chen Ping. Turun dari lantai 4, perjalanannya lancar. Larangan di lantai 3 menuju lantai pertama dengan mudah dilanggar oleh Chen Ping. Hal yang sama berlaku untuk pembatasan di lantai pertama menuju lantai dasar. Hanya Chen Biking dan si tua hitam yang juga sangat terkejut saat melihat pemandangan di lantai pertama dan kedua. Mereka tidak pernah tahu akan ada pemandangan brutal seperti itu di bawah kaki mereka. Mereka juga tidak dapat membayangkan orang macam apa yang tega melakukan hal seperti itu. Mayat-mayat membusuk di lantai dasar, demikian pula yang ada di lantai 1. Untuk apa semua itu? Mungkinkah benar-benar ada orang yang berkultivasi dengan ki mayat di dalam menara ini? Lantai berapa ini? Dengan jarak antar lantai yang begitu jauh, mustahil untuk melakukan hal ini tanpa disadari, bukan? Lagi pula, setiap lapisan orang yang tertindas bukanlah kultivator biasa, semuanya adalah orang-orang kuat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tetapi saat ini, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pintu keluar sudah ada di depan mata mereka. Chen Biking dan si tua hitam sudah sedikit tidak sabar. Asal mereka keluar dari sini, mereka akan bebas. Chen Ping dan yang lainnya berjalan keluar dari menara terlebih dahulu, lalu melihat ke arah Chen Biking dan si tua hitam dan berkata, "Kalian berdua cobalah untuk keluar perlahan-lahan. Jika kalian tidak bisa keluar, aku akan membantu kalian menghancurkan formasi itu." Chen Ping tahu bahwa selain larangan di setiap lantai, pasti ada formasi larangan di sekitar menara ini, tetapi dia akan membiarkan Chen Biking dan si tua hitam mencobanya terlebih dahulu. Keduanya mengangguk dan perlahan berjalan menuju pintu keluar. Namun saat mereka hampir sampai di pintu keluar, sebuah cahaya putih aneh tiba-tiba menyambar, dan Chen Biking serta si tua hitam langsung terpental. Dalam sekejap, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar menara, dan rune ini memancarkan kekuatan aneh yang menyelimuti seluruh menara. Keempat singa batu yang mengelilingi menara kini tampak hidup dalam cahaya, memancarkan raungan yang menggetarkan surga. Chen Ping yang melihat pemandangan ini langsung kebingungan. Dia tidak menyangka formasi terlarang di luar menara ini begitu kuat.
Dia bahkan tidak punya keberanian untuk mencoba menghancurkan formasi itu. Diiringi auman 4 singa batu, seluruh menara diselimuti cahaya, namun lama-kelamaan menjadi kabur, seolah-olah hendak menghilang. Pada saat yang sama, suatu kekuatan besar dan mengerikan menyelimuti Chen Ping dan yang lainnya, membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kali ini, beberapa orang Chen Ping semuanya panik. Dari mulut keempat singa batu itu, beberapa sinar cahaya tiba-tiba keluar, menuju langsung ke arah Chen Ping dan yang lainnya. Beberapa orang yang tidak bisa bergerak sama sekali, dihadapkan dengan sinar cahaya yang tiba-tiba itu, langsung kebingungan. Beberapa dari mereka tidak mempunyai sedikit pun kemampuan untuk melawan. Chen Ping ingin sekali menerobos penindasan kekuatan ini, tetapi sama sekali tidak ada gunanya. Saat Chen Ping dan yang lainnya hendak mati di bawah cahaya ini, sesosok tubuh perlahan muncul. Hanya untuk melihat sosok ini mengenakan jubah tau, berjanggut putih, dan memegang kemoceng di tangannya. Kemoceng di tangannya melambai pelan, dan beberapa sinar cahaya itu langsung menghilang. Guru, Lin Keting tadinya berpikir bahwa dirinya pasti akan mati. Setelah melihat pendeta Tao tua ini, dia langsung berteriak kegirangan. Beberapa orang dan Chen Ping juga terkejut saat mereka melihat pendeta Tao tua di depan mereka. Kekuatan cahaya yang baru saja meletus dari keempat singa batu itu sungguh mengerikan. Akan tetapi, mereka tidak menyangka bahwa pendeta Tao tua di hadapan mereka ini telah menghalaunya dengan jentikan kemocengnya. Dan melihat tingkah laku pihak lain, itu bahkan bukan tubuh aslinya. Ting Er, kamu baik-baik saja? Pendeta Tao tua itu bertanya kepada Lin Keting dengan khawatir. Tuan, saya baik-baik saja. Lin Keting menggelengkan kepalanya. Tuan salah perhitungan. Aku mengandalkan segalanya kecuali pagoda penekan iblis ini yang akan muncul di sini. Untung saja guru datang tepat waktu. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati. Kedepannya, jangan berani-beranilah keluar dan memasuki tempat-tempat yang tidak diketahui. Pendeta Tao tua menegur Lin Keting. Saya mengerti guru, Lin Keting mengangguk. Senior, apa itu menara penekan iblis? Orang macam apa yang ditekan di dalam? Bisakah kau membantuku menyelamatkan 2 orang di dalam? Mereka ada di pintu keluar menara. Chen Ping tahu bahwa guru Lin Keting ini pasti sangat kuat, jadi dia meminta. Pendeta Tao tua itu hanya melirik Chen Ping, lalu tersenyum tipis dan berkata, pagoda penekan iblis ini menekan para naga, dan aku tidak memiliki persahabatan dengan para naga, jadi mengapa aku harus menyelamatkan mereka? Chen Ping tercengang, dia tidak menyangka bahwa menara penindas iblis ini akan menekan seluruh ras naga. Mengapa ras naga ini ditindas? Chen Ping bertanya dengan tidak percaya. Kamu terlalu banyak bicara. Kenapa aku harus memberitahumu? Kamu orang macam apa? Kamu bukan muridku. Mengapa aku harus memberitahumu? Mengapa aku harus menolongmu? Pendeta Tao tua itu menatap Chen Ping dan dengan sengaja mengatakan ini. Tuan, wajah Lin Keting langsung memerah. Bersambung.